Shalom. Horas, Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini kita mengadakan pertanyaan UEK di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita bernyanyi. Puji hai jiwaku, puji Tuhan selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang sangat besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi.
Tuhan, sai puji aku, maho Tuhanku, daopung marga asini roham. Firman Tuhan epistel untuk pertanyaan kita di malam ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes 3, dimulai dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduhnya olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Naik masih nondang ngoluku di Injil Yesusi, manang di dia pehaku tokong kuingoti, tingur marsi nondang idoni Injil di Yesus, tokong marsi nondang panondang doa tutup. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan melawat kami di sepanjang satu hari ini. Dan pada malam hari ini di pertanggiangan kami, Tuhan mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam setiap pujian kami dan doa kami, Tuhan hadir. Dan firman-Mu ini yang menghantarkan kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di pertanggiangan kita pada malam hari ini tertulis di kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada yang mau kita pelajari dan mau kita renungkan dari kitab Yosua, yaitu kata patuh dan taat. Inilah pegangan Yosua ketika dia memimpin atau menuntun bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Menggantikan kepemimpinan Musa setelah meninggalkan ketaatan dan kepatuhan Musa, maka pada saat itu juga Yosua mendapat perintah Tuhan dan juga menuruti perintah Musa. Makanya Yosua berhasil mengalahkan 31 orang raja. Dalam Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayat 8 ini, mau kita lihat bagaimana bentuk ketaatan dan kepatuhan Yosua terhadap perintah Tuhan. Yaitu yang pertama dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu yang diterima oleh Yosua, bahwa musuh yang dia hadapi bersama orang Israel pada saat itu sangat berat. Tetapi karena Tuhan yang sudah menyuruh Yosua, maka Yosua menjadi berani dan tidak gentar di hadapan musuhnya. Yosua yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolongnya dari segala ancaman, dari segala musuh yang dihadapi oleh Yosua. Karena kata yang disampaikan oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang diterima oleh Yosua daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang kita terima sekarang ini di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika menghadapi segala pergumulan, tetapi ketika Tuhan menyuarakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, maka tidak seorang pun yang akan merasa khawatir dan takut di tengah-tengah kehidupannya, karena Tuhan sudah bersuara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua yang boleh kita lihat dari bentuk ketaatan Yosua terhadap perintah Tuhan, yaitu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini yang diterima oleh Yosua supaya beruntung dia kemanapun dia pergi. Maka Allah mengingatkan Yosua supaya jangan menyimpang dia ke kanan atau ke kiri. Merupakan perintah Tuhan kepada Yosua, karena pada saat itu Yosua akan menghadapi segala rintangan untuk memimpin bangsa Israel.
perintah ini sendiri berasal dari Tuhan. Dan sehingga Yosua menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika Yosua tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka pada saat itu juga dia boleh melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan Yosua. Ini juga pelajaran bagi kehidupan kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan seorang pun kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita harus berjalan bersama dengan perintah Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka kita sendiri yang akan mendapat resikonya. Tetapi Allah mengingatkan pada saat ini melalui Yosua supaya tidak seorang pun yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kita beruntung. Ini yang kita terima juga di tengah-tengah kehidupan kita. Keberuntungan itu sangat kita rasakan. Dan keberuntungan itu sangat kita andalkan dan kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Allah mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini supaya tidak seorang pun menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam real Tuhan, supaya kita patuh menjalankan perintah Tuhan. Yang ketiga yang boleh kita lihat dari ketaatan kepatuhan Yosua terhadap perintah Tuhan, yaitu renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Kitab Taurat memang kitab yang sangat penting dan sangat berarti bagi orang Israel pada waktu itu, sebab kitab Taurat itu berasal daripada Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan supaya merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sepenuhnya taat, patuh, dan menuruti segala perintah Tuhan di dalam segala aspek kehidupan yang nyata kita jalani pada saat ini. Marilah kita juga taat dan patuh kepada Tuhan agar hidup kita diberkati oleh Tuhan dan tercipta keharmonisan. Bukan hanya keharmonisan, tetapi juga ketenangan jiwa dan pikiran. Ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka hati kita tentram, maka jiwa kita akan tenang, maka kehidupan kita akan harmonis ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita sekali-sekali menyimpang dari jalan Tuhan. Karena setiap orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, dia tidak akan mendapat berkat. Dan setiap orang yang melanggar perintah Tuhan, hidupnya dan keturunannya tidak akan diberkati oleh Tuhan. Semakin banyak tantangan dan pergumulan berat yang kita hadapi, tetapi kita harus memiliki keyakinan iman yang tinggi terhadap Tuhan, sama seperti Yosua. Sebab hanya pertolongan Tuhan saja yang dirasakan oleh Yosua dan dapat membebaskan hidupnya dari segala tantangan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun kehidupan, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, ketika kita kuat dan meneguhkan hati kita, ketika kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ketika kita mau merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam, maka hidup kita tertuju hanya kepada Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajak firman Tuhan hari ini, jadikanlah Tuhan itu menjadi tempat sandaran hidup kita. Hanya kepada Tuhan kita bersandar, tidak ada yang lain. Hanya kepada Tuhan kita berharap, hanya kepada Tuhan kita mengarahkan pandangan kita supaya kita kuat dan diteguhkan hati kita menjalani
segala yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kerikil-kerikil yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita kuat dan ketika hati kita teguh kepada Tuhan, maka kita akan merasakan ketenangan jiwa dan pikiran. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan jangan seorang pun kita yang menyimpang dari perintah dan aturan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya hati kami kuat dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan kami akan merenungkan firman-Mu siang dan malam, seperti yang diterima oleh Yosua. Seperti itulah kami berpengharapan Tuhan, supaya kami boleh bebas dari segala pergumulan hidup kami, karena kami sudah mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Berkati kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Bapa dalam setiap kehidupan yang Tuhan titipkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kau berkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, persoalan mereka. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu memperoleh kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan hibur, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Malam hari ini Tuhan memberkati pertanggihan kami, supaya setiap kami yang beribadah pada malam hari ini dapat menyatakan keteguhan hati di dalam kehidupan kami. Berkati tempat tinggal kami kota Jambi, biarlah kami boleh hidup tentram dan aman. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu, berkati setiap program daripada gereja-Mu. Tuhan melindungi kami pada malam hari ini. Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya malam hari ini kami boleh melewati bersama dengan Tuhan, dan besok pagi kami boleh melakukan segala aktivitas yang Tuhan titipkan untuk kami lakukan. Terpuji Engkau Bapa, dan ampuni dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Tohon matuhami sirado tanami Tuhan gohirohanami dohot aholongonmi Tuhan Yesus si palua nang tarasom holongmi Tuhan Yesus si palua nang tarasam holongmi. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing, sehingga kami bisa memuji, memuliakan Engkau dalam ibadah pertanggihan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing pada saat ini Tuhan. Itu adalah karena kasih Tuhan, berkat Tuhan kepada kami. Ya Bapa,
kami persembahkan pujian kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terimalah itu menjadi dupa yang harum, dan terimalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu yang ada pada saat ini menderita karena sakit, baik di rumah sakit, baik di rumah masing-masing. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang menyembuhkan, sehingga jemaat-Mu bisa memuji Engkau dengan sempurna dan menyerahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang dalam penderitaan oleh karena ditimpa kemalangan, oleh karena ketidakmampuan, oleh karena keputusasaan, ya Tuhan, semuanya ada di hadapan-Mu. Semuanya Tuhan yang empunya. Kami mohon ya Bapa, limpahkanlah anugerah-Mu sehingga jemaat-Mu semakin nyata untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga ya Bapa, semua anak-anak kami yang dari kecil sampai yang besar, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberikan kepintaran, kebijaksanaan, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan, dan juga yang mau memuliakan nama Tuhan. Begitu juga ya Bapa, semua jemaat-Mu dari yang kecil sampai yang sudah lansia, yang sudah tua ya Tuhan, kami serahkan segala hidup kami kepada tangan-Mu, sehingga kami memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu di saat kami bisa menghirup napas yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan Allah, semua rencana dan program gereja-Mu juga kami serahkan kepada-Mu, supaya itu berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan apa yang kami rencanakan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Berkati semua pelayan-Mu ya Tuhan, baik itu full timer, majelis, dan semua jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani di gereja-Mu ini ya Tuhan. Berikan hikmat, berikan kekuatan, supaya pelayanan kami di gereja-Mu ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati semua pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan, menjadikan semua apa yang telah kami rencanakan menjadi rencana Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, negara kami ini kami serahkan kepada-Mu, supaya kami bisa memuliakan nama-Mu, memuji Engkau. Biarlah roh Tuhan yang ada di hati dan pikiran para pejabat, para pemimpin kami, dan boleh kami bersama-sama sejalan beriringan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Berkati kami ya Tuhan pada malam hari ini. Kalau kami sudah selesai beraktivitas pada siang hari, kami akan beristirahat di tempat kami masing-masing. Biarlah roh Tuhan menguatkan kami, sehingga kami mendapat kekuatan yang baru untuk memulai hari-hari kami di esok pagi dan menerima hari yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan mendapatkan kami pada kesalahan kami dan perbuatan kami yang tidak benar, kiranya Tuhan hapuskanlah, supaya anugerah dan berkat-Mu menjadi kekuatan yang untuk kami jalani masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tunggodang si tutu ulaon mo patong di pasahat tuhata tuho dangodong betikim marna lemba tahe ngolumi bahen teruan tatong sai patu pamai alani Tuhani somakirim balos na Tuhan debata damarni danani ulami manang na adong tipu ini ay lambok do suarani Tuhan taim romaholas manang rohami sai taing atotong hadani Tuhani mangarahon jolma Tuhani sai patu pamain alani Tuhani somakirim balos na Tuhan kebata damane danani ulami manang na ado partu ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat malam.